Halo sahabat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya, Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang kimia unsur. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, di dalam materi kimia unsur ini, kalian nanti akan diperkenalkan berbagai golongan yang ada di dalam sistem periodik unsur. Ya, kita tahu bahwa golongan-golongan yang ada itu terdiri atas golongan utama, yaitu golongan A. Yang mana golongan A ini terdiri dari 8 golongan, dan kemudian golongan B juga terdiri dari 8 golongan. Nah, sehingga totalnya nanti ada sekitar 18 golongan. Ya. Nah, golongan yang pertama yang akan kita bahas adalah golongan yang paling stabil, yaitu golongan 8A yang kita sebut juga sebagai golongan gas mulia. Ya. Golongan gas mulia ini adalah unsur golongan 8A, ya, golongan 8A atau golongan 18. Nah, kenapa disebut gas mulia? Nah, ini nanti kita juga akan bahas sifat-sifatnya, ya. Ini karena sesuai dengan sifat gas mulia sendiri, yang mana gas mulia adalah unsur-unsur yang sangat stabil atau sangat sulit bereaksi. Ya. Kemudian ada apa saja sih unsur-unsur gas mulia? Ada He atau helium, kemudian Ne, neon, selanjutnya Ar, argon, Kr, krypton, Xe, xenon, dan Rn adalah radon. Nah, semuanya ini termasuk ke dalam golongan 8A atau gas mulia. Nah, sekarang kita review sedikit gitu ya. Kita balik ke dalam materi kelas 10 tentang struktur atom. Karena nanti kita bisa menyimpulkan kenapa unsur-unsur ini masuk ke dalam golongan 8A. Ya, karena kita tahu di dalam menentukan golongan itu adalah elektron pada kulit terakhirnya, atau disebut juga sebagai elektron valensi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan elektron valensi? Caranya adalah kita buat konfigurasi elektronnya ya. Nah, sekarang kita buat nih masing-masing dari unsur tersebut konfigurasi elektronnya. Nah, jadi helium itu memiliki nomor atom 2 ya. Kemudian neon itu memiliki nomor atom 10. Kemudian Ar atau argon memiliki nomor atom 18. Kemudian krypton memiliki nomor atom 36. Oke. Xe atau xenon memiliki nomor atom 54. Dan terakhir adalah radon memiliki nomor atom 86. Oke. Ya, di sini kita akan buat nih konfigurasi elektronnya ya, supaya kita bisa lihat bener nggak sih elektron valensinya itu 8 sehingga dia masuk ke dalam golongan 8A. Oke, untuk helium konfigurasinya adalah 2 saja ya. Kita menggunakan konfigurasi elektron Bohr, yaitu dari kulit per kulit, ya kan? Nah, neon konfigurasinya gimana? Konfigurasinya adalah 2,8 ya. Pokoknya kita susun berdasarkan kulit per kulit sesuai dengan jumlah elektronnya atau sesuai dengan nomor atomnya, ya kan, karena nomor atom kan menunjukkan jumlah elektron. Ini kan 2 ditambah 8 hasilnya 10. Oke. Selanjutnya adalah argon 18, itu konfigurasinya 288 ya, seperti ini. Kemudian krypton 36 konfigurasinya gimana? 28, kemudian kita lanjut 18 ya. Jangan lupa maksimum di kulit N ya, KLM maksudnya kulit M itu adalah 18. Kita hitung lagi, 2 tambah 8, 10, tambah 18, 28. 28 ditambah 8, hasilnya 36. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke xenon. Xenon 54, konfigurasinya 2, 8, ya kan? 8, kemudian 18, ya. Ini sudah 28. Selanjutnya adalah ke kulit, ini kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N. Nah, selanjutnya kan ke kulit N. Kulit N maksimumnya kan 32 elektron ya. Nah, kalau kita tambahkan 32 di sini, ya kita tambahkan 32, ternyata jumlahnya melebihi dari nomor atomnya. Tidak sesuai ya.
Coba aja dihitung. 2 tambah 8, 10. Tambah 18, 28, ditambah 32, 60. Sudah melebihi 54. Sehingga konfigurasinya bukan 32 yang ditulis, tapi balik lagi ke sebelumnya, yaitu 18. Berarti 18. Oke, sehingga di sini udah berapa nih? Coba kita hitung lagi. 2 tambah 8, 10. Tambah 18, 28. Tambah 18, itu adalah 46. Nah, 46 sisanya berapa? Supaya jadi 54. Sisanya berarti 8 lagi, ya kan? 46 ditambah 8. Oke, hasilnya adalah 54. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi dari Radon 86. Oke. Radon 86 berarti kan konfigurasinya 2, ya 2 dulu. Kemudian 8, ya. 2, 8, terus 10 nih. Kemudian 18, ya. 18 berarti ini sudah 28. Kemudian 32, ya, 32. Oke, 2 ditambah 8, 10, ditambah 18, 28, ditambah 32, 28 ditambah 32. Itu adalah 60, ya, sudah 60. Kemudian kita tambahin lagi 18, ya. Kita balikin lagi ke konfigurasi yang sebelumnya, 18. Jadi 78 dan sisanya adalah 8. Sehingga hasilnya 78 ditambah 8 adalah 86, ya. Oke, sobat, ini sudah diperlihatkan konfigurasi elektron dari golongan 8A atau gas mulia. Nah, sekarang kita tentukan nih elektron valensi. Elektron valensi atau elektron pada kulit terakhir. Elektron pada kulit terakhir. Ya, jadi ini di sini 2, ini 8, 8, 8, 8, dan 8. Ya. Nah, elektron valensi ini kan nantinya akan menentukan golongan suatu atom. Golongan suatu atom. Ya, sehingga kalau di sini dia 8 semua, ini masuk ke dalam golongan 8A. Atau bahasanya, ini nanti dikatakan sebagai standar suatu unsur untuk mencapai kestabilan, yaitu si konfigurasi ini. Nah, disebut juga sebagai kaidah oktet. Kaidah oktet karena jumlah elektronnya sudah lengkap, yaitu sebanyak 8. Sementara, khusus buat helium, dia ini adalah suatu atom yang spesial ya, karena nomor atomnya hanya kecil sekali, yaitu hanya 2, dan ini dia sifatnya sangat stabil. Makanya, karena sifatnya sangat stabil, ini masuk ke dalam golongan 8A. Ya, jadi khusus buat helium, memang tidak 8 elektron valensinya, cuman dia juga sudah stabil karena sudah mengisi orbitalnya secara penuh. Ya. Sehingga menjadi stabil, jadi masuk ke dalam golongan 8A juga, tapi kita sebut sebagai kaidahnya adalah kaidah duplet gitu, karena jumlah elektronnya 2 ya. Oke, jadi seperti ini konfigurasi elektron dari unsur-unsur golongan gas mulia atau golongan 8A. Oke sobat, kita lanjutkan nih ke sifat-sifat periodik di dalam sifat-sifat gas mulia ya. Nah, jadi sifat-sifatnya ada apa saja? Yang pertama adalah kita bahas dari sifat periodik unsurnya dulu, yaitu ada massa molar, jari-jari atom, energi ionisasi, titik leleh, titik didih, dan densitas. Ya, sebenarnya secara umum ini masih mengikuti aturan di dalam tabel periodik unsur. Ya, jadi sama saja gitu aturannya. Oke, di sini kan ada unsurnya adalah He. Ya, ini udah disusun berdasarkan tabel periodik ya, dari atas ke bawah. Ar, Kr, Xe, dan radon. Ya. Ini kan berarti di dalam satu golongan, mereka kan berada dalam satu golongan ya. Dalam satu golongan secara umum gitu ya, di dalam tabel periodik, semakin ke bawah ya. Semakin ke bawah, maka suatu atom jari-jarinya, kita bahas dari jari-jarinya ya, jari-jari atomnya akan meningkat ya. Jadi R-nya ya, R itu akan meningkat ya.
meningkat. Kenapa? Karena kan semakin ke bawah, otomatis jumlah kulitnya akan semakin banyak. Sehingga kalau jumlah kulitnya semakin banyak, jarak dari inti atom sampai elektron pada kulit terluar itu akan semakin panjang. Ya, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat datanya dari He itu 99, Ne 160, Ar 192, Kr 197, Xe 217, dan Rn 240. Jadi, semakin ke bawah jari-jarinya meningkat. Ya, sementara energi ionisasinya pastinya akan kebalikan dengan jari-jari ya. Karena energi ionisasi itu pengertiannya kan energi yang dibutuhkan oleh atom untuk melepaskan elektron. Jadi semakin sulit elektronnya terlepas, energinya juga besar gitu. Nah, karena semakin ke bawah jari-jarinya semakin panjang sehingga daya tarik antara inti dengan elektron pada kulit terluar itu semakin lemah nih, sehingga elektronnya jadi mudah lepas. Nah, kalau elektronnya mudah lepas, berarti energi ionisasinya akan semakin kecil. Ya, jadi semakin ke bawah energi ionisasi, ya, ionisasi justru kebalikan dari jari-jari, yaitu akan semakin kecil atau menurun. Ya, seperti itu. Kemudian titik leleh, ya kalian lihat titik lelehnya justru semakin ke bawah dia akan meningkat. Ya kan? Kemudian titik didih juga seperti itu. Semakin ke bawah dia semakin meningkat. Ya. Densitasnya juga seperti itu. Semakin ke bawah semakin meningkat. Nah, pertama ini dijelaskan kenapa sih seperti itu ya. Di sini kan sudah dijelaskan bahwa unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Ya, relatif rendah dibandingkan unsur-unsur yang lainnya. Gitu. Hal ini disebabkan gaya tarik-menarik antar molekulnya hanyalah gaya London atau gaya dispersi yang lemah. Ya, jadi dia interaksi antar molekulnya itu hanya terdiri dari gaya London atau gaya dispersi. Ya, yang mana gaya London ini kan interaksi antara molekul-molekul yang nonpolar ya, dan memang kekuatannya itu cukup lemah dibandingkan interaksi yang lain seperti gaya dipol-dipol ataupun ikatan hidrogen. Nah, kemudian yang ketiga, dari atas ke bawah nomor massa ini semakin bertambah. Ya, nomor massanya itu semakin bertambah, MR-nya semakin bertambah, sehingga gaya London-nya akan semakin kuat, interaksinya semakin kuat. Nah, akibatnya karena interaksinya semakin kuat, titik leleh dan titik didihnya juga akan meningkat. Ya, jadi kalau kita ngomongin titik didih dan titik leleh, hubungannya adalah ke interaksi antar molekul, yaitu gaya London. Nah, semakin ke bawah, golongan 8A atau gas mulia, itu gaya London-nya semakin kuat, sehingga titik didih dan titik lelehnya juga akan meningkat. Oke ya, ini adalah sifat-sifat periodik atau sifat fisis dalam gas mulia golongan 8A. Oke sobat, setelah kita tadi mengenal sifat fisis dari gas mulia, sekarang kita lanjutkan dengan sifat kimia gas mulia. Nah, pertanyaan yang sering muncul terkait tentang gas mulia ini adalah mengapa kereaktifan gas mulia itu bertambah dari atas ke bawah? Ya, walaupun sebenarnya unsur ini dikatakan golongan yang paling stabil, tapi ternyata penelitian menjawab ada unsur-unsur di dalam gas mulia ini yang bisa bereaksi. Ya, bisa bereaksi dengan unsur yang lainnya. Ya, walaupun ketika bereaksi ini dibutuhkan energi eksternal ya, atau bantuan energi dari luar supaya bisa bereaksi. Ya, pertama, unsur-unsur yang ada di bagian bawah seperti Ar, ya seperti Kr ya maksudnya, kripton, Xe dan Rn itu masih bisa bereaksi dengan unsur lain walaupun memang dikatakan atau masuk ke kriteria yang sulit gitu ya. Tapi masih bisa. Nah, mengapa sih kereaktifannya itu bertambah dari atas ke bawah? Mengapa hanya gas-gas yang di bawah saja yang bisa bereaksi? Nah, pertama adalah karena pada tabel periodik dari atas ke bawah, nomor atomnya itu meningkat. Dan terjadi pertambahan jari-jari atomnya. Ya, jari-jarinya semakin panjang. Oleh karena itu, daya tarik inti atom dengan elektron valensinya berkurang. Ya, karena jaraknya makin panjang, interaksi antara inti dengan elektron valensi itu semakin berkurang. Akibatnya, karena interaksinya semakin berkurang, sehingga elektronnya mudah ditarik oleh atom lain. Jadi, elektronnya mudah lepas. Atau dengan kata lain, semakin ke bawah, energi ionisasinya kan akan semakin menurun. Inilah yang masih bisa menyebabkan unsur golongan 8A masih dapat bereaksi dengan unsur yang lainnya. Oke ya, di sini kita akan melihat nih unsur-unsur apa saja yang bisa bereaksi. Ya, yang pertama di sini
tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa unsur yang bisa bereaksi di dalam golongan gas mulia itu adalah 3 unsur yang di bawah, ya, yaitu ada krypton, kemudian xenon, dan ada radon. Nah, yang pertama adalah radon. Radon ini dapat bereaksi spontan dengan F, ya, karena kita tahu juga F ini kan merupakan unsur yang sangat reaktif, ya, sangat reaktif. Jadi golongan 8A ini masih bisa bereaksi, itu pun juga dengan unsur yang sangat reaktif, ya, banyak kriterianya. Untuk radon, karena energi ionisasinya relatif paling kecil dibandingkan dengan unsur-unsur pada golongan gas mulia yang lain, maka ini masih bisa bereaksi secara spontan dengan fluor. Yang kedua adalah Xe. Xenon ini perlu pemanasan atau penyinaran untuk bereaksi dengan F, ya. Masih harus dibantu dulu baru bisa bereaksi dengan F. Yang ketiga, krypton. Krypton ini suka bereaksi dengan F, tetapi masih bisa bereaksi, ya, jika diberi muatan atau loncatan listrik, ya. Kemudian ini baru memungkinkan reaksinya dapat terjadi, ya. Jadi harus diberi loncatan listrik dulu atau diberi muatan dulu baru bisa terjadi. Nah, untuk 3 unsur yang di atas yaitu helium, neon, argon itu sama sekali tidak bereaksi karena memiliki energi ionisasi yang sangat-sangat besar. Sehingga kalau energi ionisasinya besar, berarti dibutuhkan energi yang besar supaya elektronnya bisa lepas. Nah, karena kan syarat dalam berikatan pastinya ada interaksi elektron itu, ya. Berawal dari pelepasan elektron itu. Oke ya, jadi ini kita sudah mengetahui bahwa yang bisa bereaksi dalam golongan gas mulia adalah krypton, xenon, radon yang di bagian bawah, dan yang tidak bereaksi itu adalah helium, neon, dan argon. Sahabat Edson, sekarang kita lanjutkan nih kegunaan-kegunaan unsur pada golongan gas mulia. Ya, di sini yang pertama adalah unsur helium. Unsur helium atau He itu dimanfaatkan sebagai pengisi balon gas udara, ya, untuk helium. Kemudian neon. Nah, neon ini digunakan untuk pengisi lampu neon, ya, yang biasa itu dimanfaatkan di dalam kebutuhan sehari-hari, ya, untuk menerangkan. Nah, yang ketiga adalah argon. Argon ini sebagai bahan pengisi lampu pijar. Kemudian krypton. Krypton ini adalah isi lampu, ya, sama pengisi lampu yang berintensitas tinggi. Jadi kalau untuk lampu-lampu yang berintensitas tinggi itu menggunakan krypton. Nah, kemudian unsur xenon. Nah, kalau xenon ini untuk lampu blitz, ya, lampu blitz pada kamera ataupun pada yang lainnya. Dan yang terakhir adalah radon, ya. Radon ini karena dia memiliki sifat sebagai radioaktif, nah ini dimanfaatkan sebagai terapi kanker, ya. Oke, ini adalah kegunaan-kegunaan golongan 8A, yaitu golongan gas mulia. Oke, selanjutnya di sini kan tadi sudah dikatakan sifat kimia gas mulia itu kan dia memang unsur yang sangat stabil atau paling stabil di antara unsur-unsur yang lain dalam tabel periodik, ya. Dikatakan di sini walaupun senyawa gas mulia dapat dibuat, ya, tadi masih bisa dibuat, ya, untuk Kr, kemudian ada xenon, kemudian radon masih bisa dibuat, masih bisa disintesis, masih bisa direaksikan dengan unsur yang lain, tetapi kan dibutuhkan energi yang cukup tinggi, ya. Ada loncatan listriknya, kemudian dipanaskan, ya. Ada kondisi-kondisi yang tertentu dia baru bisa bereaksi. Nah, secara umum, ya, unsur-unsur pada golongan gas mulia adalah unsur yang paling stabil, ya, dari semua unsur golongan lain. Nah, hal ini memang dikarenakan tadi. Yang pertama, karena energi ionisasi dari golongan 8A ini adalah energi ionisasi yang paling besar. Jadi golongan 8A atau gas mulia ini kan merupakan golongan yang paling stabil. Golongan paling stabil atau sangat sukar bereaksi. Ya, seperti ini. Nah, hal ini dikarenakan apa? Oke, karena, ya, jadi alasannya karena energi ionisasinya
Energi ionisasi sangat tinggi. Oke ya, energi ionisasi sendiri itu kan apa pengertiannya? Energi ionisasi pengertiannya kan adalah energi yang dibutuhkan oleh atom ya, oleh atom untuk melepaskan satu elektronnya. Lepaskan satu elektronnya ya. Jadi energi yang dibutuhkan oleh atom ya dalam keadaan gas atomnya untuk melepaskan satu elektronnya. Nah, si golongan 8A ini punya energi ionisasi yang sangat tinggi. Akibatnya kalau energi ionisasinya sangat tinggi, maka dibutuhkan energi yang besar untuk melepaskan elektronnya. Ya, jadi artinya elektronnya susah lepas. Ya, elektronnya sulit lepas. Sehingga kalau elektron sulit lepas, dia jadinya si atom ini akan sulit berikatan ya, karena kan ikatan kimia itu kan terjadi karena interaksi elektron ya kan, bisa serah terima elektron ya ataupun bisa pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi dari sini disimpulkan bahwa atom sulit berikatan gitu ya, makanya dikatakan stabil. Oke ya, jadi seperti itu alasan dari golongan 8A atau gas mulia menjadi golongan yang paling stabil dari semua unsur golongan lain. Oke sobat, inilah tentang golongan 8A atau golongan gas mulia. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai kimia unsur. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!